Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas lagi tentang perkembangan dari kripto ya, dan kita lihat di sini sangat menarik sekali untuk market ya. Bitcoin terjadi pump tiba-tiba sampai ke 10%. Nah, ini dimulai dari tadi malam sebenarnya ya. Seperti video yang sebelumnya ya, saya bilang kalau Bitcoin itu closing di atas 20.000, kemungkinan dia akan mengejar ke 22.000. Dan itu benar saja ya, dan terjadi penembusan malah ke 22.000 ya. Jadi sekarang harganya 23.000 dan berhasil menembus untuk resisten Bitcoin. Nah, saya ucapkan selamat ya bagi Anda yang sudah mengikutinya begitu dan sudah menggunakan cut loss juga. Karena saya bilang juga kemungkinan Bitcoin bisa jatuh juga ke 19.200, namun gunakan cut loss saya bilang ataupun auto stop loss. Nah, jika itu terkena ya Anda mungkin selamat, tidak jatuh rugi sekali. Dan sekarang bagaimana nih setelah Bitcoin mampu menembus ke 22.000 dan dia sekarang berada di 23.000. Seperti biasa ya, dia akan menjadi support lagi untuk resisten sebelumnya yang 22.000. Nah, ketika Bitcoin ini terjadi kenaikan, mungkin akan terjadi lagi koreksi sedikit seperti ini. Maka dia akan melanjutkan kenaikannya ke 25.000. Mungkin di 25.000 akan terjadi pantulan lagi ya, ataupun terjadi perlawanan antara sell dan buy. Seperti yang saya bilang ya, ada sebuah psikologi di gelombang ketiga bahwa Bitcoin ini kalau kita lihat dari time frame weekly, dia akan terjadi dead cross. Nah, seperti yang saya bilang ya, kemungkinan besar Big Fund itu ingin menggagalkan dead cross. Dan saya lihat tadi ya, sudah terjadi pembalikan arah untuk MA200. Kemungkinan saja Bitcoin ini akan bull run begitu, bisa saja. Dan menurut saya ya, seperti video yang lalu, bahwa ketika dead cross ini gagal, dia akan terjadi bull run yang mungkin tak henti-henti begitu. Anda boleh dior ya, dan ini adalah pendapat pribadi saya, boleh salah, boleh benar, Anda boleh percaya, boleh tidak ya. Dan semua itu kembali kepada Anda untuk keputusan Anda. Intinya kalau Anda trading, jangan pernah lupa ataupun jangan pernah coba-coba untuk tidak menggunakan stop loss ataupun cut loss. Karena ya itu pasti akan merugikan sekali begitu. Walaupun kita lihat sebuah market ini nampak sebuah optimis, tapi kita harus tetap menggunakan stop loss. Biar tidak lagi istilah keluhan-keluhan ya, bahwa lah kenapa ya analisanya begini kok tidak tepat begitu. Ya itulah gunanya stop loss begitu. Kalau semuanya benar ya sepertinya tidak ada ya, tampaknya dewa yang bisa seperti itu ataupun Tuhan begitu. Dan kita tahu manusia tidak yang sempurna, dan bahkan analis yang sangat terkenal sekalipun di dunia ini tetap bisa saja salah begitu. Nah, kalau kita lihat untuk dominasi Bitcoin memang sudah terjadi kenaikan terus ya, seperti yang saya bilang, kalau Bitcoin ini dominasinya naik terus ya sangat bagus sebenarnya untuk Bitcoin. Namun bagaimana altcoin akan anjlokkah? Ya tidak, jadi tidak perlu takut begitu. Jadi ketika Bitcoin itu naik, dominasinya tidak masalah begitu. Karena walaupun nanti begitu, altcoin akan mengikuti Bitcoin bagaimanapun juga begitu. Walaupun nanti anjlok untuk dominasi Bitcoin ya, altcoin juga nanti anjlok walaupun dia naik juga sebentar, tapi dia akan terus mengikuti Bitcoin. Mungkin psikologi seperti ini Anda sudah paham ya. Dan kalau kita lihat juga untuk Fear and Greed Index-nya juga sangat menarik ya, sudah 53, sudah ada keberanian yang sangat bagus sekali untuk market, ada kepercayaan diri yang sangat tinggi untuk masuk ke market. Jadi yang kita harapkan sebenarnya Bitcoin ini dapat menembus 25.000 begitu, agar dead cross ini gagal dan terjadi pembalikan arah sehingga bull run begitu. Kemudian yang menjadi pertanyaan, di mana bottomnya Bitcoin? Nah, di sini yang menarik, banyak yang bilang kemarin itu kan 10.000, 15.000, bahkan sampai ke 8.000, 12.000 begitu ya. Sehingga terjadi perlawanan begitu yang membuat banyak orang salah duga. Namun kalau kita ingat ya, Bitcoin itu pernah menyentuh 15.000 pada tanggal 21 November. Nah, mungkin saja itu adalah jadi bottom begitu, karena kita tidak ada yang bisa tahu. Namun kalau Anda masih ingat ya, garis-garis yang saya buat ini juga Anda harus paham begitu ya, bahwa kejatuhan Bitcoin yang terparah yang saya harapkan waktu itu adalah 14.000. Namun dia ternyata hanya di 15.000. Ya, bagus saja sebenarnya. Jangan-jangan itu sudah bottom begitu, kita tidak tahu. Jadi kita tidak bisa pastikan ini bottomnya Bitcoin sekian begitu, tidak bisa begitu ya. Jadi kita hanya bisa melihat para analis itu sebagai referensi saja begitu. Oh, kemungkinan inilah jadi bottomnya begitu. Bisa saja 15.000 ini adalah bottomnya, kita tidak tahu ya. Namun sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan untuk Bitcoin ini, apakah dia terbang ataukah dia akan anjlok begitu. Karena kita selalu bersifat jangka panjang di sini ya. Kalaupun kita ingin mengambil keuntungan jangka pendek, Anda harus trading scalping ataupun day trader begitu. Kalau untuk jangka panjang, Anda tidak bisa kecewa ataupun mengeluh, lah ini Bitcoin kok jadi naik sih begitu. Ya, Anda kan berpikir jangka panjang ya. Jadi sekarang pun Anda beli sebenarnya untuk jangka panjang tidak ada salah begitu. Anda bisa lihat sendiri chartnya untuk weekly gitu ya. Anda bisa lihat, Anda walaupun beli di tahun 2018 di harga 200 juta dan sekarang harganya 300 juta, Anda masih untung begitu. Jadi jangan terlalu cepat mengeluh begitu ya. Karena ya Anda yang rugi begitu. Simpan aja keluhannya nanti di hari kematian Anda saja begitu.
Nah, mungkin sekarang yang menjadi pertanyaan apakah Bitcoin ini sanggup sampai ke 25.000? Ya, saya bilang sanggup. Kenapa tidak? Karena dia sudah menembus resistennya, yaitu di 22.000. Nah, sekarang dia berada di 23.000. Nah, baru turun sedikit ya, anggaplah 23.000. Nah, kita lihat saja dia mampu nggak ketahan di 22.000. Nah, ini juga harus saya bilang lagi ya, kalau nanti mungkin di sehari ataupun 2 hari, dan ini adalah weekend ya, kita anggaplah hari Senin sebagai time frame weekly untuk closingnya di hari Senin. Kalau dia masih berada di atas 22.000, itu sangat baik sekali untuk Bitcoin. Kemungkinan dia bisa sampai ke 25.000. Tetapi kalau dia berada di bawah 22.000 pada hari Senin, nah kemungkinan Bitcoin akan anjlok lagi. Mungkin ketahan lagi di 20.000. Nah, 20.000 ini juga menjadi sebuah acuan kita bahwa ini adalah support yang terbaik untuk Bitcoin. Itulah untuk Bitcoin ya. Jadi kita harapkan kalau kita ingin semua koin naik, ya Bitcoin harus kita harapkan naik begitu. Kecuali Anda memang mau menunggu bottomnya Bitcoin lagi, ya boleh-boleh saja sebenarnya gitu. Cuman ya kembali lagi kita harus realistis ya, beberapa tembok sudah ditembus oleh Bitcoin. Jadi kalau Anda mau berharap lagi Bitcoin jatuh ke 10.000, ya Anda harus menunggu lagi mungkin beberapa bulan. Itu pun juga tergantung rumor, apakah Bitcoin mampu menembus tembok-tembok ini begitu. Kemudian kita lihat untuk koin yang lagi terbang juga ya, yaitu Solana. Solana ini kan sempat anjlok sekali ya. Namun kalau kita lihat dari time frame 1 hari, memang Solana ini sudah sempat terjadi break ya. Kalau kita lihat di sini ya, dari garis ini, dia sudah terjadi break. Kemudian dikonfirmasi oleh MA200 dan dia sekarang berada di atas MA200. Nah, itu sebenarnya tadinya bagus untuk buy ya sebenarnya. Dan benar saja dia terjadi lonjakan setelah dia break ya, dan kemudian menembus lagi juga untuk MA200 sehingga dia benar-benar pump. Itulah untuk Solana ya, dan kita tahu juga Solana memang koin bagus selama ini ya, karena dia selama ini juga jatuh karena pengaruh dari FTX juga. Jadi ya kita lihat ya, kalau koin-koin yang masih bagus begitu ya, walaupun dia anjlok, ketika Bitcoin naik, dia tetap akan naik. Nah, kemudian kita lihat untuk Shiba Inu ya, Shiba Inu juga terjadi pump yang lumayan sangat tinggi sekali. Kalau kita lihat di sini, Shiba Inu itu terjadi kenaikan sampai ke 6%, bahkan dalam 1 minggu 20%. Tadinya ini juga sempat 30%. Nah, kita lihat juga Shiba Inu terjadi pump, ya, karena ya Bitcoin juga naik, begitu aja intinya. Walaupun sebenarnya ada sebuah isu ya, bahwa Shibarium Beta launch announced soon. Jadi ada sebuah pernyataan bahwa Shibarium nggak lama lagi akan di-launch, begitulah kira-kira. Jadi ya membuat sebuah percaya diri juga bagi para holdernya untuk serok lagi begitu. Ya semoga saja tidak di-cut ya, sehingga terjadi kerugian lagi. Tapi kalau kita lihat untuk 1 harinya ya memang dia terjadi koreksi biasa ya. Jadi ya masih bisa lah ada harapan begitu. Tapi menurut saya harus tetap berhati-hatilah. Menurut saya sebenarnya kalau Shiba sebenarnya bagus ya prospeknya untuk jangka panjang. Kemungkinan ini sama seperti Dogecoin, tinggal menunggu waktu saja menurut saya. Walaupun banyak FOMO tentang Shiba ya, kalau dia bisa sampai ke $0,1, menurut saya sih mungkin saja ya, mungkin butuh waktu 10 tahun atau 20 tahun begitu. Ya tapi kita tidak tahu ya, namanya kripto bisa saja terjadi itu dalam waktu dekat juga. Kemudian ada juga yang bertanya tentang FTT, FTX. Jadi masih ada juga ya, masih bertanya seperti gimana FTT, apakah masih ada prospek ya. Kalau kita lihat dari sini ya, ini time frame weekly sejak kejatuhannya, kemudian dia terjadi perlawanan begitu. Jadi membuat sebuah harapan baru bagi orang-orang pemegang FTT. FTT ini sudah pasti sama halnya dengan XRP ya, dia sudah membentuk sebuah drama. Jadi membuat orang menjadi berharap penuh begitu. Bahkan bisa saja menjadi PHP begitu. Jadi pemberi harapan palsu dari FTT. Walaupun memang di sini terjadi kenaikan ya, menurut saya agak sulit ya. Kenapa saya bilang begitu ya? Untuk exchangernya saja sudah terlempar jauh sekali. Yang tadinya ranking 2, 10, 20, 50, bahkan sekarang sudah tidak terlihat lagi untuk exchangernya. Nah, kita lihat di sini tidak terlihat lagi untuk FTX. Di mana posisinya sekarang begitu. Kalau kita cek juga di ranking 100 juga tidak ada gitu ya. Bahkan sampai ranking 244 juga tidak ada begitu. Tapi di sini 244 ada FTX US. Itu yang katanya yang akan diselamatkan member-membernya FTX US. Tapi untuk FTX.com tidak diselamatkan. Ya, mau gimana lagi, kita tidak warga negara Amerika Serikat. Jadi tidak bisa mengklaim begitu. Jadi menurut saya bagi Anda yang nge-hold FTT ya lebih baik berdoa saja begitu agar iman Anda tebal menerima kejatuhan itu. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk saat ini ya, bagaimana FTX ataupun Shibarium ataupun Solana begitu ya. Ya sebenarnya kalau soal Shiba dan Solana masih ada harapan, kalau FTT saya tidak bisa berkata ada harapan ya.
Kalau saya tadi memiliki FTT, saya sudah pasrahkan saja begitu. Itulah doa ya, kita harus pasrah begitu dengan kehilangan. Tapi kalau ini terjadi kenaikan ya tidak apa-apa gitu. Makanya kalau Anda memang tidak rela untuk menjualnya, tidak usah dijual. Tunggu aja begitu. Ibaratnya tunggu tanpa terlalu berharap begitu ya. Oke ya, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini dapat menjadi referensi Anda ya. Dan yang paling penting di sini sebenarnya adalah Bitcoin. Dan kita harapkan ya, dia dapat menembus 25.000. Mungkin akan terjadi pantulan dulu untuk Bitcoin di bawah 25.000 ya. Tapi yang kita harapkan dia bertahan juga di 22.000 sampai di hari Senin ya. Dan semoga di hari Senin juga menjadi kelanjutannya menuju 25.000. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau mengundang Anda untuk mendaftar di akun Binance, yang merupakan exchanger atau bursa kripto terbesar di dunia dari segi kapitalisasi dan keuangan reserve-nya yang transparan, dengan total asetnya sebesar 69 miliar US dollar, atau dalam rupiah 1.080 triliun rupiah. Untuk mendaftar, ada link pendaftaran di deskripsi video. Dengan mendaftar melalui link pendaftaran di bawah, Anda mendapatkan diskon fee 20% setiap transaksi seumur hidup. Dan mendapatkan juga dana Rp100.000 ketika pertama kali mendaftarkan akun Binance. Anda juga bisa mendownload Binance di Play Store dengan memasukkan kode diskon FUBG7SNU. Dan tetap mendapatkan diskon 20% setiap trading seumur hidup dan dana Rp100.000. Banyak sekali kelebihan Binance, baik dari segi kecepatan dalam trading dan paling stabil, hampir tidak pernah error ketika market lagi meroket. Selain itu juga memiliki banyak fitur seperti staking, tabungan fleksibel, auto investasi yang cocok untuk Anda yang sedang DCA atau dollar cost averaging. Dan ada juga fitur Launchpad dan Launchpool yang pada dasarnya ketika kripto baru launch di Binance akan mendapatkan keuntungan hingga 20.000% yang tertinggi. Tentunya dengan kecepatan tangan Anda untuk take profit. Silakan daftar segera, kesempatan terbatas. Dan Anda bisa tanyakan hal-hal yang perlu Anda ketahui di DM Instagram saya. Dan di akhir video saya ucapkan salam profit.